Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya, admin grup teori dalam seri video edukasi kimia matematika, bab operator dan matriks. Oke, di beberapa pertemuan di video sebelumnya kita sudah bagaimana melihat keunikan sistem eigenvalue eigenfunction, di mana tidak semua operator bisa menghasilkan sistem tersebut, dan itu kita gunakan untuk menghasilkan suatu energi. Jadi tidak lagi kita tidak memakai rumus simpel yang dulu kita pakai di SMA. Sedangkan karena sistem kuantum itu unik, sehingga dibutuhkan suatu operator untuk menghasilkan energi yang nanti kita akan, atau menghasilkan suatu besaran pengukuran suatu informasi yang kita dapatkan dari suatu sistem kita. Oke, sekarang kita ketemu dalam sistem observables, commute dan commutator. Nah, apa sih yang disebut dengan observables? Maksud dari observables adalah di sini kita bisa melihat atau mengamati informasi yang terkandung di dalam sistem atau terkandung di dalam suatu pengamatan yang sedang kita lihat. Nah, di video sebelumnya kita sudah berbicara tentang sistem klasik, di mana sistem klasik itu posisi, energi, momentum, kecepatan bisa kita tentukan secara berbarengan semuanya, hanya dengan mendapatkan informasi yang sangat sedikit. Hanya dengan informasi yang sangat sedikit, semuanya bisa kita dapat langsung. Teman-teman juga udah tahu di zaman SMA sudah dipelajari. Nah, ternyata teman-teman di dalam dunia kuantum nggak bisa kayak gitu. Ada yang disebut, nanti kita akan bahas di beberapa saat lagi, itu commute dan commutator. Dalam sistem kuantum, terkadang suatu besaran posisi, misal apabila nanti kita ingin melihat energi, atau misalnya kita pengen melihat momentumnya itu tidak bisa dilakukan berbarengan. Jadi hanya beberapa besaran ini harus memenuhi beberapa aturan dulu agar mereka bisa ditentukan secara berbarengan. Karena teman-teman sudah belajar di Kimdas bahwa kita punya namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg, bahwa suatu posisi dan momentum partikel tidak bisa ditentukan secara bersamaan. Jadi kalau kamu ingin dapat posisinya, kamu tidak akan dapat momentumnya. Dan kalau kamu pengen dapat momentumnya, kamu tidak akan dapat posisinya. Nah, di sini kita akan coba lihat dengan sistem commute dan commutator. Disinggung sebelumnya bahwa ada sistem commute dan commutator, di mana kita lakukan ini untuk mengecek observables. Apakah suatu operator kita bisa dilakukan berbarengan atau bisa digunakan untuk melihat dua informasi sekaligus. Nah, dari sini juga kita bisa membuktikan kebenaran dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Karena apabila pasangan dari operator ingin dimasukkan dalam suatu fx di sini, atau misalnya tadi kita coba berreaksi, di mana untuk menambahkan opsi tidak bisa berbarengan kalau dia tidak commute atau tidak menghasilkan suatu sebenarnya nol. Nah, dan dia bisa dibentuk atau dia bisa dilihat secara berbarengan dua informasi itu dengan dua operator yang langsung diaplikasikan di dalam suatu fungsi kita apabila dia memenuhi kekomutan dari suatu operator. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kita menggunakan tersebut. Nah, di sini kita punya dua operator, yaitu operator posisi dan operator momentum. Di sini kita akan membuktikan kebenaran dari Heisenberg, di mana kita tidak bisa membarengkan atau membersamakan dua operator ini secara sekaligus, karena harus satu-satu. Jadi nanti artinya kalau misalnya kita tidak bisa membarengkan ini, kita harus mengeceknya secara satu-satu. Itu yang kita sudah lihat di sistem eigenvalue eigenfunction. Nah, sekarang kita akan coba sini notasinya. Dari suatu sistem ini itu sebenarnya adalah nantinya akan jadi seperti ini kan. Nah, lalu dikalikan terhadap fungsinya. Sekarang coba memasukkan ini.
Nah, ini adalah di IH dou per dou X, lalu ini artinya fungsi-fungsinya dikali X. Nah, maka kita akan coba lihat, berarti ketika kita masukkan itu terhadap fungsi kita, maka di sini akan ada minus IH D per DX X kali psi lalu dikurangi, kita lihat X dikali IH minus IH dou per dou X psi. Nah, di sini kita teman-teman tahu, di sini berarti ada dua fungsi sekaligus kan, fungsi X dan fungsi psi. Apabila kita turunkan terhadap X, maka satu akan menghasil, ini kita pakai sistem UV saja di turunan IH, turunan dari U aksen P minus UV aksen. Jadi ini IH dikali turunan dari X1, lalu di sini psi dikurangi IH dikali X dikali X dou psi per dou X, inilah sebuah turunan implisit, dikurangi lagi ditambah, nah ini minus ditambah minus X IH dou psi per dou X, karena di sini juga psi-nya menjadi turunan implisit. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada variabel yang sama, IHX atau XIH ini sama saja. Lalu di sini ada positif, di sini ada negatif. Sehingga kita akan bisa menghilangkan kedua ini, kita bisa coret keduanya sehingga hanya menghasilkan sisa itu saja. Sisa minus IH dou psi per dou X. Nah, karena hasil dari ini tidak sama dengan 0 atau malah menghasilkan suatu operator sisa, ini dx, maka dia tidak sama dengan 0, sehingga dia tidak commute. Dan menurut aturan observables tadi, kedua hal ini tidak bisa diamati secara berbarengan. Maka Heisenberg benar, karena apabila kita ingin menentukan posisi, maka kita tidak bisa menentukan momentum, dan apabila kita ingin menentukan momentum, kita tidak bisa menentukan posisinya, karena secara aturan observables dalam sistem commute dan commutator, mereka tidak commute, mereka tidak bisa berbarengan. Oke, sekarang kita akan coba di contoh selanjutnya, yaitu mentandemkan atau menggabungkan fungsi momentum dengan fungsi energi. Nah, di sini ada dua, bisa dilihat operasinya bahwa mereka mungkin mirip-mirip. Kita akan cek apakah mereka commute atau tidak. Nah, mengikuti pola yang tadi, sekarang kita akan lihat bahwa ternyata, oke, ini saya nggak perlu ini. Kita akan langsung saja hitung memakai sistem yang tadi. Langsung saja, nanti kita akan punya PE P E min E P dari psi sama dengan IH D per DX dikali D per DT dari psi dikurangi IH D per dikurangi D dikurangi minus D per DT dikali IH min IH D per DX dari psi. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini minus dikali minus positif, dan ini karena ini sebuah konstanta bisa maju ke depan, sehingga kita akan punya IH dou per dou X dou per dou T dari psi. Nah, di sini kan teman-teman akan punya dou per dou X
ini jadi turunan implisit saja karena tidak bisa diapa-apakan. Kalau di sini ada positif, IH-nya bisa maju ke depan, IH D per DT implisit D per DX. Dan teman-teman ketahui bahwa apabila kita mempunyai dua turunan yang mereka berdampingan, maka mereka bisa ditukar, sehingga ini dengan ini itu tidak ada bedanya. Karena bila teman-teman turunkan dulu dia terhadap T lalu diturunkan terhadap X, itu akan sama saja dengan diturunkan dulu terhadap X lalu diturunkan terhadap T. Itu adalah sifat turunan, sehingga ini dan ini sama dan menghasilkan suatu hasil yang mirip, sehingga ini dan ini akan menghasilkan nilai yang 0. Teman-teman cek lagi di sifat turunan di slide operator dan matrik bahwa ini tidak ada bedanya. Menurunkan terhadap T dan terhadap X dulu atau X dulu terhadap T itu sama saja, sehingga ini dan ini adalah suatu hal yang sama. Dan apabila minus ditambah positif itu pasti menghasilkan 0, dan kita bisa pastikan bahwa dia adalah sesuatu hal yang commute atau momentum dan energi mereka bisa digabungkan langsung mengoperasikan fungsi, dan kita bisa ekstrak dua-duanya atau bisa mengekstrak mengekstrak informasi momentum dan energi sekaligus atau bersamaan dalam sistem kita. Oke, itu adalah sedikit video mengulas tentang sistem commute dan commutator mengenai operator, dan sudah selesai sampai di situ. Kita tutup saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.